Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Semesta Alam yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita tiada tara. Salawat serta salam senantiasa terpanjatkan kepada uswatun hasanah kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kembali saya Henry Setiawan, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Juanda, menyampaikan tulisan dari dosen saya, Bapak Haji Inayatullah Hasim, yang dimuat pada media online republika.co.id. Tentang tema kali ini, mempersiapkan kematian. Ketika seseorang dinyatakan meninggal oleh dokter, sanak keluarga yang melayat bertanya, "Di mana jenazahnya?" Saat hendak dimandikan, Amil yang akan memandikan pun berkata, "Tolong bantu angkat jenazah." Ketika akan disolatkan, imam pun berkata, "Mari kita solatkan jenazah ini." Begitu juga saat hendak dikuburkan, tukang gali kubur pun bilang, "Jenazahnya turunkan pelan-pelan." Sejak dinyatakan meninggal, seseorang tidak lagi dipanggil dengan nama, tidak juga dengan gelar, jabatan, kedudukan, suku, dan embel-embel lainnya. Bahkan saat fisiknya masih ada di depan mata, ia dipanggil dengan satu kata, jenazah. Kematian akan menghampiri setiap anak manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan umatnya untuk selalu bersiap diri pada kematian. Diriwayatkan dari Syahr bin Jisa, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang beratnya kematian. Beliau bersabda, kematian yang paling ringan adalah seperti bulu kol yang tercerabut dari kulit domba. Dalam riwayat Imam Bukhari diceritakan, ketika ajal datang menghampiri, beliau berkata, sesungguhnya pada kematian terdapat sekarat. Itulah sebabnya para sahabat Nabi mempersiapkan kematian dengan sangat sungguh-sungguh. Diriwayatkan, ketika menghadapi hari-hari kematiannya, Abu Bakar As-Siddiq sering baca surat Qaf ayat 19. Abu Bakar berpesan kepada putrinya Aisyah, lihatlah kedua pakaianku ini, cucilah keduanya dan kafankan aku dengannya. Sesungguhnya mereka yang hidup lebih utama menggunakan baju baru daripada yang sudah jadi mayit. Ketika Umar bin Khattab ditusuk oleh seseorang, sahabatnya bernama Abdullah bin Abbas datang menjenguknya. Dia berkata, engkau telah masuk Islam yang saat orang-orang lain masuk kafir, dan engkau selalu berjihad bersama Rasulullah saat orang-orang lain malas. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, dia sudah ridho dengannya. Umar kemudian berkata, ulangi ucapan. Maka diulangkan kepadanya. Dia kemudian berkata, celakalah orang-orang yang tertipu dengan ucapan-ucapanmu itu. Setelah ditusuk oleh orang-orang yang memberontak hingga darah mengalir ke jambutnya, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Ya Allah, aku mohon perlindungan-Mu dan pertolongan-Mu atas segala persoalanku ini. Dan aku memohon padamu diberikan kesabaran atas ujian-Mu. Menjelang kematiannya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, apa yang sudah dilakukan terhadap orang-orang yang musuhku? Mereka menjawab, kami telah menangkapnya. Ali berkata, beri makan dan minum dia dengan makanan dan minumanku. Jika aku hidup, aku ingin melihatnya dengan mataku kepala sendiri. Jika aku mati, pukullah dia sekali-kali saja. Jangan kalian tambahkan sedikit. Ali kemudian berpesan kepada putranya Hasan agar memandikan. Ia berkata, jangan berlebihan dalam memaafiniku.
Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah bersabda, janganlah bermewah-mewahan dalam berkafan, sebab yang demikian itu menghimpit dengan keras. Para sahabat yang mulia itu mempersiapkan diri menjelang kematian. Karena itu tak ada kata lain bagi kita kecuali segera bertobat. Ibnul Jauzi berkata, menyesal sekali seorang hamba, semakin banyak dosanya semakin sedikit istighfarnya, dan semakin dekat dengan kuburnya semakin kuat penyimpangannya. Setelah kematian merenggut seseorang dan ruhnya kembali kepada Allah, fungsi organ tubuhnya masih tersisa beberapa saat. Hatinya bertahan 10 menit, matanya bertahan 2 jam, tulangnya bertahan 30 hari, dan selebihnya dia akan bertemankan amal ibadahnya di alam kubur. Nasihat Ibnul Qayyim menarik untuk kita renungkan. Beliau berkata, janganlah hidup setiap hari seakan-akan hari terakhir dalam hidupmu. Kelak hari terakhir itu akan benar terjadi dalam hidupmu. Dan Ali Zainal pun membuat puisi penutupnya, menjadi orang asing bukanlah karena mengunjungi Suriah dan Yaman. Menjadi asing adalah saat masuk liang lahat, gerbong bungkus kain kafan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian tulis ini saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Semoga bermanfaat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.